Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan tentu saja semangat. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama dulu supaya pembelajaran daring hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wah, kayaknya banyak yang belum semangat nih. Ayo ikutin Bu Guru. Kita ketepuk semangat, oke? Ikutin. Dari Bu Guru ya. Tepuk semangat. Ha ha. Ha. Nah, kalian pasti lebih semangat kan? Nah, coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Seperti ini, dan seperti ini. Kira-kira mau belajar apa sih kita hari ini? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar, yaitu lingkaran. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang ada di pembelajaran lingkaran yaitu terdapat di 3.4, menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Kemudian di KD 3.5 yaitu tentang menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Pada pembelajaran hari ini tujuannya, setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan dan memahami bagian-bagian lingkaran yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring lingkaran. Dan kalian diharapkan juga dapat menaksir keliling dan luas lingkaran. Cobalah kalian perhatikan permukaan pada sebuah lingkaran. Di lingkaran terdapat bagian-bagian lingkaran. Yang pertama, coba kalian perhatikan gambar di sebelah sini. Nah, titik yang berada di tengah-tengah di situ, di tengah lingkaran, itu biasanya disebut dengan titik O, yaitu titik pusat pada lingkaran. Perhatikan garis dari O ke A dan garis O ke B. Nah, garis itu namanya jari-jari lingkaran, atau di matematika biasanya disimbolkan dengan huruf R. Nah, kemudian perhatikan lagi dari titik C melewati titik pusat sampai ke D, ditarik garis lurus dari C sampai ke D, itu disebut dengan garis diameter lingkaran, atau di matematika biasanya disimbolkan dengan huruf D. Dari sini kalian bisa tahu ya bahwa jari-jari lingkaran itu ternyata apa? Setengahnya dari diameter. Sedangkan diameter sendiri itu adalah 2 kalinya dari jari-jari. Paham ya anak-anak semua? Di bagian lingkaran lainnya terdapat tali busur. Coba perhatikan dari garis C sampai ke garis B, ditarik garis lurus. Itulah yang namanya tali busur lingkaran. Nah, sedangkan dari lengkungannya, dari titik C ke B, yang sisi lengkungnya seperti pada di gambar, itu namanya adalah busur. Dari gambar di atas, kalian lihat ya, untuk segitiga COB. Jika guru tarik garis dari titik O tegak lurus menuju garis CB akan seperti ini. Ada garis OE. Nah, garis OE ini disebut dengan garis apotema. Setelah itu kita akan belajar juga bagian lingkaran yang lain pada daerah lingkaran. Bagian-bagian yang tadi kita sudah pelajari dapat disimpulkan bahwa titik tertentu yang terletak di tengah-tengah lingkaran adalah
titik pusat. Kemudian tadi ada diameter ya. Nah, diameter itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter biasanya disimbolkan dengan huruf D. Pada gambar yang tadi kalian sudah pelajari, di situ garis CD merupakan diameter lingkaran. Kemudian ada yang namanya jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Pada jari-jari biasanya disimbolkan dengan huruf R. Kemudian, masih ingat ya hubungan diameter dengan jari-jari? Nah, jari-jari itu ternyata panjangnya merupakan setengah dari panjang diameter. Yang pertama itu tentang juring lingkaran. Coba perhatikan pada gambar seperti ini. Di situ ada lingkaran. Terus di tengahnya ada bagian lingkaran yang gugur warnai. Nah, lingkaran ini ya yang gugur warnai ini itu disebut dengan juring lingkaran. Apa sih juring lingkaran itu? Juring lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, kalau juring lingkaran yang tadi di gambar buku ini disebut dengan juring lingkaran AOB. Paham ya? Kemudian daerah pada lingkaran yang lainnya yaitu tentang tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng. Coba perhatikan pada gambar lingkaran pada gambar di sini. Coba. Tembereng itu adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tembereng di atas ini disebut dengan daerah busur AC dan tali busurnya adalah AC. Mencari keliling, bagaimana sih cara mencari keliling? Kalau kalian lihat di buku kalian, mencari keliling itu caranya mudah ya karena ada rumusnya yaitu pi kali D. Apa sih itu angka seperti itu, huruf seperti itu, simbol seperti itu, seperti apa maksudnya? Nah, kalau nilai pi yang seperti ini gambarnya, pi ini adalah nilainya 22/7 atau 3,14. Untuk yang diameter dan jari-jarinya kalian sudah lihat tadi di bagian-bagian lingkarannya, ya kan? Nah, yang ini untuk nilai pi sendiri akan Bu Guru kasih tahu caranya nanti di video selanjutnya, oke? Mencari keliling lingkaran itu bisa menggunakan kalian sekatkan sebuah lingkaran, kemudian kalian sekatkan pita atau benang, nanti kalian ukurlah panjangnya. Itu bisa mencari keliling dengan seperti itu. Atau menggunakan rumus yang sudah pasti, menggunakan rumus pi kali D atau 2 kali pi kali R. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja yuk. Ingat ya, bahwa nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Namun, kita pakainya yang seperti apa? Pada saat seperti apa? Ingat ya, mencari keliling atau luas yang nantinya kalian akan pelajari menggunakan pi itu 22/7 jika jari-jarinya atau diameternya itu merupakan kelipatan 7. Sedangkan kalau jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7, silahkan kalian menggunakan pi yang nilainya 3,14. Paham ya? Dan perlu kalian ingat selalu. Terus kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan Bu Guru punya soal seperti ini. Tentukan keliling lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, coba kalian tuliskan dulu rumus lingkaran, yaitu 2 kali pi kali R. Nah, dari soal ini kalian pasti dapat ya jari-jarinya yaitu 14 cm. Nah, kita masukkan ke rumusnya 2 dikalikan 22/7 dikali 14 cm. 7-nya silahkan kalian coret dengan 14. Masih ingat dengan materi perkalian pecahan ya? Nah, yang sekarang untuk yang 7 dibagi
7 itu hasilnya 1, yang 14 dibagi 7 hasilnya 2 cm. Paham ya? Nah, kalau sudah, kita coba hitung. 2 kali 22 dikalikan 2, hasilnya 88 cm. Jadi, jika keliling lingkaran memiliki jari-jari 14 cm, diketahui bahwa kelilingnya adalah 88 cm. Bisa dipahami ya contoh soal yang seperti ini? Kita ke contoh soal yang selanjutnya. Soal yang kedua, jika diketahui gambar lingkaran yang seperti ini, kalian disuruh menentukan keliling lingkaran. Yang ini bagaimana caranya? Perhatikan gambarnya baik-baik di situ. Coba, dari garis luar lingkaran melewati titik pusat sampai ke titik luar lagi, itu namanya apa? Betul sekali, namanya diameter. Jadi, Bu Guru mencari keliling lingkaran dengan rumus pi kali diameter. Coba perhatikan lagi, diameternya kelipatan 7 atau bukan? Oh iya, 10 bukan kelipatan 7 kan? Maka kita pakai nilai pi-nya yang 3,14 dikali dengan diameter tadi. Diameternya 10 cm. Jadi, kita hitung ya. 3,14 dikalikan dengan 10 cm. Hasilnya 31,4 cm. Bagaimana? Kalian paham ya? Jadi, jika diameternya 10 cm, maka keliling lingkarannya adalah 31,4 cm. Bagaimana mencari keliling? Mudah kan? Kalian bisa memahaminya dengan baik ya? Coba untuk rumusnya silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing supaya mengingat terus materi ini. Sekarang setelah keliling lingkaran, kalian belajar tentang luas lingkaran. Nah, kalau yang tadi keliling lingkaran adalah garis yang berada di pinggir-pinggir lingkaran itu, kalau luas itu yang seperti apa? Luas itu ya daerahnya lingkarannya itu. Perhatikan gambarnya. Itu adalah luas lingkaran. Luas lingkaran itu berarti adalah daerahnya. Ingat-ingat ya, kalau kelilingnya adalah yang berada di luar atau garis yang berada di luar, kalau daerahnya itu namanya luas lingkaran. Kalau tadi mencari keliling lingkaran pakai rumus 2 kali pi kali R atau pi kali D, sekarang kalau mencari luas caranya gimana ya? Perhatikan ya, kalau mencari luas lingkaran itu caranya adalah pi kali R kuadrat atau pi kali R kali R. Jadi, kalau mencari luas lingkaran pakai cara yang mudah, ingat-ingat ya, menggunakan pi kali R kali R atau pi kali jari-jari kali jari-jari. Silahkan kalian simpan rumusnya betul-betul. Silahkan kalian bisa tulis di buku kalian dengan rapi ya. Nah, kita ke contoh soalnya langsung ya, biar kalian lebih memahaminya. Untuk menentukan keliling dan luas lingkaran ternyata sangat berhubungan dengan nilai pi. Nah, apa sih itu nilai pi? Dan yang sudah diketahui dari zaman dahulu kala sampai sekarang, diketahui bahwa nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Tapi kalian tahu nggak sih dari mana asal pi itu berasal? Nah, kalian penasaran kan? Yuk coba perhatikan cara mencari nilai pi dengan melakukan percobaan yang akan Bu Guru sampaikan. Simaklah! Alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan mencari nilai pi yaitu antara lain ada tali, penggaris, double tip, gunting, pensil, kemudian untuk alat-alat yang di sekitar kita yang Bu Guru akan pakai antara lain ada tutup toples, ada gelas, kemudian ada isolasi.
kita coba. Yang pertama, Bu Guru ambil isolasi ini dulu ya. Kita coba, yang pertama dilakukan yaitu ambil talinya, kemudian kalian rekatkan salah satu di bagian isolasi, kemudian kalian lilitkan dan sampai di tempat yang titik terakhir tadi kita gunting talinya. Nah, dari sini nanti kita akan dapat keliling dari isolasi tersebut. Ambil penggarisnya ya. Oke, kita ukur tali tersebut. Dari sini kita peroleh bahwa keliling untuk isolasi yang tadi Bu Guru coba adalah panjangnya 27,7 cm. Setelah kalian dapat kelilingnya, jangan lupa kalian tuliskan hasilnya dulu. Nah, tadi apa? Isolasi. Kita tulis kelilingnya tadi 27,7 cm. Kemudian setelah kita dapat kelilingnya, kita cari diameternya. Berapakah diameter dari isolasi ini? Kita cek, coba kita ukur. Nah, diperoleh bahwa diameter untuk isolasi ini adalah 8,8 cm. Kita tuliskan di sini 8,8 cm. Oke, kita lanjut ke benda yang kedua, yaitu Bu Guru punya gelas. Sama seperti tadi, tapi sebelum itu karena Bu Guru di sini sendirian, Bu Guru rekatkan dulu dengan double tip supaya nanti talinya bisa merekat di sini, tidak jatuh. Begitu ya. Bu Guru akan taruh double tip di sini. Nah, kalau sudah dipakaikan double tip di sini, nanti kalian akan mudah untuk mencari keliling untuk gelas ini. Caranya sama seperti tadi, kita lilitkan talinya seperti ini. Nah, sampai satu sisi yang lain bertemu, kita gunting di bagian sini. Terus kita ambil talinya, lalu kita ukur berapakah panjang keliling gelas yang tadi sudah kita ukur. Coba. Nah, di sini diperoleh bahwa untuk keliling gelas yang tadi itu hasilnya adalah 24,5 cm. Jangan lupa ya, kita tulis dulu. Tadi apa? Gelas. Kita tulis untuk kelilingnya kita dapat 24,5 cm. Setelah kita dapat kelilingnya, jangan lupa kita cari diameternya dulu. Ya, kita cari diameternya. Nah, di sini terlihat bahwa diameter gelas yang ini adalah 7,8 cm. Jangan lupa kita juga tulis di sini 7,8 cm. Itu ya. Selanjutnya, Bu Guru punya benda yang ketiga. Di sini Bu Guru pakai tutup toples. Nah, kita sama seperti yang tadi, kita rekatkan dulu supaya nanti talinya bisa menempel di sini dengan pas gitu ya. Kita rekatkan dulu. Nah, setelah ini sudah direkatkan, kita biasa tadi seperti yang tadi, kita rekatkan talinya ke bagian sisi pada tutup toples yang ini. Coba sama seperti tadi ya. Oke. Nah, sampai ke ujung ketemu, kita gunting. Oke, kalau sudah, kita ambil talinya,
lalu kita ukur panjangnya keliling dari toples ini. Guru singkirkan dulu ya. Nah, ini 30 cm, lebih dari 30 cm. Kita paskan di 30, lalu kita hitung kembali. Nah, ternyata lebih dari, kalau ini tadi 30, 2 kalinya, berarti 60, lebihnya kita hitung. Coba berapa di sini? Nah, kita peroleh bahwa panjang keliling toples yang ini adalah 62,8. Jangan lupa kita tulis kelilingnya dulu ya. Tutup toples tadi nama bendanya. Kelilingnya diperoleh tadi 62,8 cm. Nah, kalau sudah kelilingnya ketemu, kita cari diameter dari tutup toples ini. Kita cari ya. Wah, ternyata nah, diameternya adalah berapa? Pas di 20 cm. Kita tuliskan di sini di lembarnya. Nah, tadi berapa? 20 cm. 3 benda cukup ya untuk mewakilinya. Dari 3 benda yang kita sudah coba di sini, ada isolasi, gelas, dan tutup toples, diketahui bahwa keliling dan diameternya. Untuk mencari nilai pi itu sendiri diperoleh dengan perbandingan keliling dengan diameternya. Nah, karena Bu Guru di sini contoh 1 ya, Bu Guru punya isolasi. Di sini kelilingnya 27,7 cm dan diameternya 8,8 cm. Berapakah perbandingan keliling dengan diameternya? Bu Guru akan menggunakan kalkulator ya, biar cepat dalam menghitungnya. Tapi ini dipakai hanya untuk mencari nilai pi ya. Nanti kalau untuk mencari luas dan keliling, silahkan kalian pakai coret-coret yang sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Di sini untuk yang benda pertama, Guru punya isolasi. Isolasi di sini kelilingnya 27,7 cm. Bu Guru akan bagi dengan diameternya. Diameternya yaitu 8,8. Coba perhatikan hasilnya. Hasilnya 3,14772 dan seterusnya. Ya, berarti Bu Guru ambil 2 angka di belakang koma saja ya. Berarti Bu Guru punya hasilnya 3,147. 1,4 saja ya. Nah, kemudian untuk benda yang kedua, di sini Bu Guru tadi pakai gelas. Nah, di sini diperoleh bahwa keliling untuk gelas yang tadi adalah 24,5 cm. Kemudian Bu Guru bagi dengan diameternya. Diameternya yaitu 7,8 cm. Coba perhatikan hasilnya. Di sini hasilnya juga 3,14102 dan seterusnya. Bu Guru ambil 2 angka di belakang koma ya. Berarti kita dapat 3,14. Begitu. Dan coba untuk yang ketiga, yaitu Bu Guru punya tutup toples. Apakah hasilnya juga akan sama? Coba kita hasilkan tadi berapa kelilingnya. Kelilingnya adalah 62,8 cm. Kemudian Bu Guru bagi dengan diameter. Diameternya di sini 20 cm. Wah, coba perhatikan. Hasilnya ternyata pas 3,14. Kesimpulan dari percobaan tadi yang diperoleh bahwa dari benda-benda yang berbentuk lingkaran, jika kita bandingkan antara keliling dengan diameternya, maka hasilnya akan mendekati 3,14. Nah, dari hasil baginya itulah kita bisa menemukan bahwa nilai pi yaitu 3,14, atau jika kita ubah ke pecahan biasa akan diperoleh 22/7. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai pi itu sama dengan keliling dibagi dengan diameter, sehingga keliling lingkaran sama dengan diameter per pi. Karena
diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, maka keliling lingkaran bisa kita peroleh dengan cara 2 kali R kali Pi. Atau rumus yang sering kita pakai yaitu keliling lingkarannya adalah 2 kali Pi kali R. Paham ya? Belajar matematika mudah kan? Silahkan kalian putar kembali videonya jika kalian masih kurang paham. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar luas bagian atau luas juring pada lingkaran. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas